Baik, Masya Allah, Tabarakallah, kita kembali di indahnya Ramadan. Kalau kita implementasikan, kalau kita aplikasikan di dalam bulan puasa, praktek-praktek ibadah yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan ini sangat dekat sekali dengan penanaman nilai-nilai tauhid. Itulah yang akan disampaikan oleh guru kita, Kiai Syarif Rahmat. Fadal, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Ketika Yusuf Mr. J, Yusuf disenangi oleh istri dari jenderalnya. Masuk kamar, tidak ada yang tahu. Sampai Quran melukiskan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Si wanita tadi secara kemanusiaan sudah berselera. Dan jujur manusia Yusuf juga hamma biha. Ada selera. Mana ada kucingnya tidak sedang melihat ikan asin kan? Laula ar-ra'a burhan rabbih. Tidak ada seorang manusia pun yang ditakuti. Tidak ada CCTV. Tidak ada yang lain. Hanya satu saja ada. Seandainya Yusuf tidak melihat kebesaran Tuhannya. Seolah ada yang melintas. Dan itu hanya Rabbih, burhan Rabbih. Jadi sebagian mufassir mengatakan bahwa yang melintas itu bayangan ayahnya. Yang kemudian nanti dalam dunia tarekat disebut dengan dunia Robitoh itu. Apa yang meluncur dari lisan Yusuf? Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Kalau saja ada pilihan antara penjara dan melayani si wanita cantik ini, aku pilih penjara. Apa yang membuat dia bisa bertahan untuk tidak tergoda? Saya tidak membayangkan kalau anak-anak muda depan saya ini diposisikan seperti Mr. J itu. Yusuf maksud saya. Dia diam. Ketika perkaranya mencuat ke depan, ke muka, ramai orang bicara. Anehnya si perempuan tadi, dia si pelakunya. Namanya istri jenderal. Seenaknya dia ngomong, aku diperkosa sama si J ini. Yusuf ini. Persidangan sudah diatur. Berbulan-bulan tidak selesai. Vonis akhir, Yusuf masuk penjara. Dia diam tidak bicara. Dia bisa mengatakan, ini, saksi sudah ada. Sobek pakaian belakangnya, bukan depannya. Ada. Tapi saksi tadi tidak juga dianggap di persidangan. Karena persidangan tadi sudah direkayasa dan diatur oleh sang jenderal itu, Al-Aziz. Dia diam. Sampai masuk penjara 7 tahun lamanya. Tapi pertahanan tauhid yang mantap tadi itu, satu saat harus panen dia. Dia benih yang tertanam, panen. Kapan panennya? Ketika semua orang sedang membutuhkan penyelamatan negara, tinggal satu orang yang tahu, J tadi. Karena dia nggak dibunuh waktu itu. Kalau dibunuh lain masalahnya. Jadi akhirnya apa? Al-ana hasal haq. Ada satu hari di mana tanaman iman ini tidak bisa lagi sembunyikan. Dia memang tertanam di dalam. Tapi apa? Asluha sabit. Wa faruha bis sama. Dia berbuah dan pada akhirnya Yusuf yang difitnah dan tinggal diam semata-mata karena adanya iman, naik kedudukannya dan terbongkar semua skandalnya. Dan ini bukan kali pertama. Kalau itu sudah remaja. Apa yang terjadi saat dia anak-anak dibuang oleh saudaranya ke dalam sumur? Dibuang ke dalam sumur yang membuang saudaranya. Kalau cuma dipindahkan misalnya dari Medan atau dari Jambi ke Jakarta lain, ini dibuang ke sumur. Saat ditolong oleh orang, yang ambil pedagang namanya pedagang apa saja yang penting kan bisa dijual.
Si pedagang tidak butuh dengan Yusuf. Dia bisa mengatakan, aku kan anaknya Nabi Yakub. Bisa. Dia tidak mau. Apa? Fasabrun jamil. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Sabar itu yang baik. Dan Allah lah yang siap diposisikan dan siap menjadi penolongnya. Itu dari kecil sudah ada itu. Semua proses dilewati, pada akhirnya menjadi raja. Kapan sebenarnya dia menjadi raja? Pada saat pertama kali iman anak-anak, hati anak-anak kecil tadi itu diuji dengan dibuang ke dalam sumur. Qila mengatakan bahwa dia sudah mulai remaja, sudah mulai mumayyiz, artinya sudah memahami lah. Akhirnya jadi raja. Jadi siapapun yang ingin naik menjadi raja, selamatkan awal dulu tadi, tauhidnya. Yakinkan bahwa semua yang terjadi ini adalah rekayasa dan skenario dari Allah Subhanahu wa taala, dan yakinkan bahwa Dia tidak akan pernah menyanyiakannya. Itu yang terjadi pada Yunus. Ketika masuk di perut ikan tidak ada orang yang bisa bantu, dia tidak bawa handphone, nggak punya WA, nggak punya apa-apa. Yang tersiap apa? Statementnya nih, itu mencerminkan tauhidnya, la ilaha illa anta. Tauhid. Tidak ada Tuhan kecuali Dia. Pelurunya, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Semua rahasia sudah tidak bisa lagi. Di saat itulah tauhidnya berperan dan ikannya tidak punya kekuatan untuk menghancurkan tubuhnya. Dan itu yang dibawa oleh Ibrahim. Dibakar api semua bantuan siap. Malaikat juga datang. Alakah haja? Apa Anda siap dibantu? Dari kamu enggak, Allah ya. Jadi hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah saja. Satu tauhid. Saat itu rasionya tidak mempan lagi. Kebutuhan orang yang bantu juga tidak ada yang bisa bantu. Akhirnya apa? Dia sendiri yang ngurusi. Ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Api, dingin kamu dan pastikan Ibrahim selamat. Kalau instruksinya dari Allah turun, sudah selesai. Nah masalahnya adalah dari mana instruksi itu turun? Turun dari tauhidnya. Ribuan kali kita mengucapkan nama Allah, kalau hatimu tidak pada tauhid, nama mempan itu. Tidak ada energinya. Nah kita lebih sering, lebih rajin baca la ilaha illallah yang banyak, tetapi di saat la ilaha illallah yang banyak, di hati kita adalah kecemasan-kecemasan hidup sebangsa duniawi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ketika puasa Ramadan itu, puasa Ramadan, kita sedang diteror oleh hawa nafsu. Mati kamu, lapar kamu. Tapi tauhid mengatakan, aku sudah hidup sebelum aku makan. Aku sudah hidup sebelum aku bisa berusaha. Dan aku sudah hidup sebelum aku punya gigi. Jadi kuat dia, berpuasa dia. Ketika dia berpuasa, maka idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ada jaminan dari Allah, orang yang berpuasa karena tauhid semata-mata karena Allah, aku dekat. Bukan cuma diampuni dosanya, tetapi juga mustajab doanya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Yai Syarif. Apa yang disampaikan pada kesempatan pagi hari ini ternyata persis apa yang tadi diceritakan, dikisahkan dari Nabi Yusuf tadi. Ketika keyakinan kuat ada di dalam dada, keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah ketika dihubungkan di bulan Ramadan ini, kita yakin kita apa yang kita lakukan dalam ibadah bulan puasa hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, insya Allah hadiah dan juga ampunan dan juga rahmat insya Allah diberikan dari Allah kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, di segmen berikut saya akan ajak Anda semuanya, pemirsa dan juga jamaah yang ada di sini, untuk bertanya langsung kepada para guru, Kiai Haji Syarif dan juga Ustadz Abdul Somad di segmen selanjutnya.